Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, tapi dengan subbab yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang statistika dengan subbab penyajian data, khususnya pada diagram garis. Nah, kita sudah ketahui dulu di ketika SMP bahwasanya penyajian data itu ada diagram garis, ada diagram batang, ada diagram lingkaran, dan dalam bentuk lainnya juga. Namun yang kita bahas kali ini adalah khusus pada diagram garis. Nah, sebelum ke diagram garis, kita perlu tahu dulu, kajian tentang statistika itu dimulai oleh seorang berkebangsaan Inggris yang bernama John Brown pada tahun 1620 sampai 1674. Nah, dia sedang mengumpulkan dan mempelajari catatan kematian di berbagai kota di Inggris. Dia tertarik pada adanya pola yang dia temukan, bukannya ketidakteraturan dari kematian individual. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ternyata statistika itu pada mulanya merupakan ilmu pengumpulan dan pengorganisasian data dari hasil karya Brown. Nah, setelah itu kita juga harus tahu apakah itu statistika. Statistika itu merupakan laporan dalam bentuk angka atau diagram. Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan hasil produksinya untuk 5 tahun terakhir, atau sebuah sekolah melaporkan rata-rata nilai masing-masing pada mata pelajaran setiap ulangan umum. Nah, statistika itu merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara mengumpulkan data, pengolahan data, dan penyajian data dengan sistematis, agar data-data yang dibuat itu dapat dipahami dengan jelas. Kemudian juga mempelajari tentang menganalisis dan menafsirkan data-data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan kesimpulan dengan tepat dari sifat-sifat tersebut. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke diagram garis itu sendiri. Nah, diagram garis itu kita perlu tahu dulu bahwa untuk menyajikan perkembangan data yang kontinu atau secara tetap seperti perkembangan populasi, penduduk di suatu kota, suhu badan pasien, rumah sakit, curah hujan, omset penjualan barang di suatu toko, atau tinggi permukaan air laut, paling baik dengan menggunakan diagram garis. Karena memang yang paling banyak dipahami dengan menggunakan diagram garis. Nah, untuk menggambar diagram garis itu kita perlu bantuan garis sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, pada garis sumbu X itu biasanya diisi dengan satuan waktu, misalnya bulan, tahun, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk sumbu Y itu biasanya diisi dengan frekuensi atau jumlah suatu yang diketahui dalam tabel. Nah, kita lanjut ke diagram garis pada grafik garis tunggal. Nah, kalau grafik garis tunggal berarti datanya hanya ada satu grafiknya nanti. Jadi garis yang ada dalam grafik itu hanya ada satu garis. Nah, contohnya yang pertama yaitu hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja pada periode Januari sampai Juli 2016 ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini diketahui bulannya ada dari Januari sampai Juli, sedangkan jumlah tonnya Januari itu 10 ton, Februari 15 ton, Maret 30 ton, April 35 ton, Mei 25 ton, Juni 45 ton, sedangkan Juli 60 ton. Nah, yang jadi pertanyaan, tunjukkan data tersebut dalam diagram garis. Nah, kalau seperti ini sudah jelas bahwa termasuk grafik garis tunggal karena datanya hanya satu, yaitu jumlah ton dalam beberapa bulan terakhir, dalam beberapa bulan di bulan Januari sampai Juli pada tahun 2016. Nah, bisa kita jawab untuk yang menjadi sumbu X tentunya yaitu yang menjadi satuan waktu. Satuan waktu di sini adalah bulan, yaitu dari Januari sampai Juli. Nah, kita taruh di sumbu X. Sedangkan untuk sumbu Y itu termasuk frekuensi. Di sini yang masuk frekuensi adalah jumlah ton. Maka kita lukis sumbu Y-nya menggunakan jumlah ton. Di sini ada dari 0 ton sampai 80 ton. Nah, sebenarnya kalian bebas menggunakan sampai berapapun asalkan yang ada di dalam tabel ini mencukupi dalam grafik. Nah, di sini diketahui bahwa Januari itu 10 ton, sedangkan Februari itu 15 ton, Maret 30 ton, April 35 ton, Mei 25 ton, Juni 45 ton, sedangkan Juli 60 ton. Nah, dari pertemuan dari titik-titik ini, dari persekutuan titik-titik ini bisa kita tarik garis, yaitu dari Januari ke Februari sampai ke Juli kita tarik garis sehingga berbentuk
grafik garis tunggal seperti ini. Nah, sekarang kita langsung kedua. Contoh kedua itu tabel berikut menunjukkan perkembangan kecenderungan data tinggi air Sungai Cimanule pasca meletusnya Gunung Galunggung. Nah, di sini diketahui dari bulan April sampai September itu perkembangan dari titik permukaan air itu dinyatakan dalam meter. Jadi yang dalam April itu ada 6,4 meter, Mei 6,2 meter, Juni 4,1 meter, Juli 5,8, Agustus 3,5, dan September 2,3 meter. Nah, maka tunjukkan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Nah, ini masuk ke dalam grafik garis tunggal juga pada diagram garis karena hanya ada satu data, yaitu tinggi permukaan air. Nah, seperti biasa untuk menggambar grafik garis tunggal, kita butuh sumbu X. Sumbu X-nya berisi tentang satuan waktu. Satuan waktunya yaitu bulan. Nah, ada April sampai September. Sedangkan untuk sumbu Y kita isi dengan frekuensi. Di sini frekuensinya merupakan tinggi permukaan air dari 0 sampai 7 cm. Karena di sini ada 6,4, jadi kita bulatkan jadi 7 cm nanti di grafiknya. Nah, diketahui bahwa April itu 6,4, jadi antara 6 dan 7. Kita tarik garis seperti ini, kemudian berpotongan di satu titik. Nah, kemudian dari Mei sampai Mei itu ada 6,2 meter. Jadi kita tarik garis dari 6,2 meter ke Mei dan berpotongan di satu titik. Kemudian Juni ada 4,1, Juli ada 5,8, Agustus ada 3,5, September ada 2,3. Nah, dari titik-titik persekutuan ini bisa kita tarik garis dari bulan April ke Mei, terus dari Mei ke Juni sampai ke September. Jadilah bentuk grafik garis tunggal seperti ini. Nah, karena grafik garis tunggal itu sudah kita bahas, sekarang kita bahas grafik garis berganda. Grafik garis berganda ini adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Jadi dalam satu soal itu ada beberapa garis yang perlu kita gambar dalam satu grafik. Nah, kita lanjut saja ke contohnya, yaitu tabel berikut menunjukkan hasil penjualan jutaan rupiah barang A dan B di toko Harapan Siswa tahun 2012 sampai 2016. Nah, di sini ada jenis barang A dan juga barang B, sedangkan untuk tahunnya yaitu dari tahun 2012 sampai 2016. Nah, untuk yang barang A kita ketahui di sini bahwa dalam tahun 2012 ada 10, kemudian 2013 ada 15, 2014 ada 30, 2015 ada 25, sedangkan 2016 ada 35. Nah, sedangkan untuk yang jenis barang B ada 25, 40, 45, 10, dan 50. Nah, bisa kita total di sini bahwasanya pada tahun 2012 jumlah jenis barang A dan juga jenis barang B itu ada 35, sedangkan 2013 itu ada 55, 2014 75, 2015 35, 2016 ada 85. Nah, tunjukkan data tersebut dalam bentuk grafik garis berganda. Kenapa disebut dengan grafik garis berganda? Karena garisnya ada dua nanti, yaitu jenis barang A dan juga jenis barang B. Langkah pertama yang kita buat adalah seperti biasa, kita tentukan dulu sumbu X-nya. Sumbu X itu berisi satuan waktu. Nah, di sini satuan waktunya ada 2016, dari 2012 sampai 2016, yaitu tahun. Nah, sedangkan untuk jenis barangnya ada barang A dan juga barang B. Nah, di sini diketahui berarti frekuensinya nanti dari 0 sampai paling tinggi yaitu 50. Nah, bisa kita tarik. Nah, di sini kenapa angkanya dimulai dari 2012 di sini? Kenapa tidak dari 0? Karena ini grafiknya adalah grafik garis berganda, maka untuk mengefisienkan kita mampatkan tahunnya langsung ke 2012. Nah, langsung ada di titik nolnya. Jadi tidak perlu lagi mengasih jeda di gambar grafiknya ya. Nah, bisa kita lukis, berarti dari tahun 2012 ini jenis barang A-nya yaitu 10. Jadi kita bisa kasih titik pada tahun 2012, titiknya ada 10 untuk jenis barang A, kemudian ada
15 pada 2013, ada 30 pada 2014, kemudian ada 25 pada 2015, dan 2016-nya ada 35. Nah, sehingga dari titik perpotongan ini kita bisa tarik garis, yaitu dari 10 ke 15, ke 30, 25, sampai 35 pada tahun 2012 sampai 2016. Sehingga terbentuk garis jenis barang A, seperti ini. Nah, kemudian yang barang B kita bisa lukis juga dengan cara yang sama, yaitu untuk tahun 2012 ada 25 jumlahnya, kemudian untuk 2013 ada 40, untuk 2014 ada 45, untuk 2015 ada 10, untuk 2016 ada 50. Nah, sehingga bisa kita tarik garis juga seperti ini, sehingga terbentuk garis pada jenis barang B. Nah, untuk memudahkan kita memahami tabel, bisa kita tulis keterangan di sampingnya, yaitu untuk yang warna pink itu jenis barang A, dan juga untuk yang warna biru jenis barang B. Setelah ini kita lanjut kepada grafik garis komponen berganda. Apa sih sebenarnya perbedaan grafik garis komponen berganda dengan grafik garis berganda? Nah, kalau garis berganda itu, pada grafik garis berganda itu datanya sesuai. Jadi untuk komponen A dan juga komponen B itu ditulis sesuai angka yang ada di dalam tabel. Tapi untuk grafik garis komponen berganda itu sebenarnya serupa dengan grafik garis berganda, kan, tetapi garis yang teratas atau terakhir itu menggambarkan jumlah dari komponen-komponen, sedangkan untuk garis lainnya menggambarkan masing-masing dari komponen. Jadi di antara beberapa garis nanti yang ada di tabel, kita lihat grafik garis yang paling atas itu yang mana, maka itu dijadikan grafik atau garis, kita jadikan garis yang merupakan penjumlahan dari komponen-komponen yang lain. Nah, kita langsung masuk ke contoh ini. Di sini contohnya sama seperti contoh pada grafik garis berganda. Nah, tapi perintahnya tentukan data tersebut dalam bentuk grafik garis komponen berganda. Nah, kalau komponen berganda yang kita pakai adalah jumlahnya. Di sini kita bisa lihat bahwasanya dari jenis barang A dan juga barang B, yang paling banyak datanya, jumlahnya, yaitu pada jenis barang B. Pada jenis barang B ini jumlahnya lebih besar, yaitu ada 25, ada 40, ada 45, ada 60, dan juga 50. Sehingga bisa kita gunakan sebagai grafik garis komponen bergandanya. Nah, untuk yang lebih kecil seperti A, kita garis seperti biasa. Jadi langkah pertama seperti biasa, kita gambar sumbu X-nya berupa satuan waktu, yaitu tahun dari 2012 sampai 2016. Kemudian untuk yang sumbu Y kita isi dengan frekuensi, yaitu pada jenis barang A dan juga barang B. Nah, di sini kenapa sampai 90? Karena jumlahnya itu ada sampai 85. Nah, untuk yang jenis barang A kita gambar seperti biasa. Jadi yang A ini 2012-nya ada 10, sedangkan untuk yang 2013-nya ada 15, 2014 ada 30, 2015 ada 25, 2016 ada 35, sehingga bisa kita tarik garis. Nah, ini merupakan garis dari jenis barang A. Nah, kemudian bedanya di sini. Nah, kalau tadi grafik garis berganda itu kita sesuaikan, kalau tabelnya itu isinya adalah 25, 40, 45, dan 50, maka kita tulis seperti ini. Tapi untuk grafik garis komponen berganda yang kita tulis adalah jumlahnya. Jadi jumlah di sini kita jadikan jumlah yang ada pada tabel itu kita jadikan garis pada jenis barang B, karena jenis barang B ini jumlah komponennya lebih banyak. Nah, sehingga untuk yang 2012 isinya adalah 35, sedangkan 2013 isinya 55, 2014 isinya 75, 2015 isinya 35, sedangkan 2016 isinya 85. Sehingga bisa kita tarik garis dari 2012 sampai 2016. Nah, sehingga ini disebut dengan grafik garis komponen berganda karena jenis barang B-nya kita yang masukkan datanya ambil dari jumlahnya. Jadi jumlah total dari
komponen-komponen A dan juga B, sehingga bisa kita kasih keterangan di sini, bisa kita arsir bahwasanya yang untuk jenis barang A jumlahnya dari 2012 sampai 2016 bisa kita arsir seperti ini, sedangkan untuk yang jenis barang B kita arsirnya dari bawah, dari ujung 0 sampai ke atas. Nah, seperti ini. Jadi bukan dari angka 10 tapi dari angka 0 yang kita arsir. Ini menandakan bahwasanya garis yang ada di atas ini merupakan penjumlahan dari dua komponen A dan juga komponen B, atau jumlah dari jenis barang A dan juga jenis barang B, sehingga bisa kita kasih keterangan bahwa yang oranye ini jenis barang A, sedangkan yang biru jenis barang B. Sekarang kita masuk pada grafik garis presentasi komponen berganda. Nah, ini persis dengan grafik garis komponen berganda, tapi bedanya semua angka yang ada di dalam tabel atau semua komponen yang ada di dalam tabel kita cari bentuk presentasinya seperti apa. Kemudian garis teratasnya kita buatkan menjadi 100%. Nah, bagaimana sih contohnya? Kita langsung lanjut. Contohnya sama seperti yang tadi, hanya bedanya di sini perintahnya bentuklah grafik garis presentasi komponen berganda. Nah, bisa kita tulis dulu bentuk presentasinya seperti apa. Jadi dari masing-masing tahun kita jumlah komponennya itu ada 35 pada 2012, kemudian pada 2013 ada 55, 2014 ada 75, 2015 ada 35, sedangkan 2016 ada 85. Nah, dari sini kita bisa buat presentasinya seperti ini. Nah, untuk jenis barang A itu kan angkanya 10 di sini untuk yang 2012. Nah, sedangkan untuk jumlah komponen semuanya yaitu 35, sehingga bisa kita tulis seperti ini untuk yang barang A pada tahun 2012 yaitu 10/35. 10/35 dikalikan dengan 100%. Nah, dikalikan dengan 100% hasilnya 28,357 derajat. Kemudian pada presentasi jenis barang B yaitu 25 dibagi 35 kali 100%. 35 ini didapat dari jumlah pada 2012, sedangkan 25 yaitu total jenis barang B pada 2012. Sehingga presentasinya bisa kita peroleh 71,43%. Nah, caranya yaitu 25 kalian bagi dengan 35, kemudian hasilnya kalian kalikan dengan 100, sehingga dapat 71,43%. Nah, begitu seterusnya sampai pada tahun 2016. Nah, sehingga dapat diperoleh bentuk tabel baru dalam bentuk presentase seperti ini. Nah, untuk barang jenis A pada 2012 diperoleh 28,57%, sedangkan pada 2012 pada jenis barang B ada 71,43%. Ketika ditotal hasilnya adalah 100%. Nah, sama dengan 2013 sampai 2016, ketika ditotal semuanya sama yaitu 100%. Nah, kalau tadi di grafik garis komponen berganda kan yang digunakan adalah komponen yang terkecil, yaitu yang jenis barang A dan juga jumlah dari kedua komponennya, yaitu jenis barang A dan juga barang B kita jumlah, kemudian itu yang diambil grafik garis tertingginya. Nah, ini sekarang yang kita pakai sama seperti yang tadi, jadi yang dipakai adalah garis yang komponennya kecil, kemudian di sini kan kita bisa lihat bahwa jenis barang B ini angkanya tinggi. Nah, yang digunakan adalah jumlahnya 100% semua. Jadi pada garis pada jenis barang B yang kita isi bukan 71,43 derajat persen maksudnya, tapi 100%. Berikut. Jadi kita bisa gambar untuk jenis barangnya itu ada 20% sampai 100%. Nah, untuk tahunnya 2012 sampai 2016. Kita gambar yang untuk jenis barang A itu ada 28 derajat, kemudian ada 27,27 derajat, ada 40 derajat, kemudian ada 71,43 derajat, ada 41,18. Nah, bisa kita tarik garis.
Nah, sehingga ini menjadi garis pada jenis barang A. Kita arsir dari bawah sampai pinggir. Nah, setelah itu kita gambar jenis barang B. Namun yang kita gambar bukan 71,43, melainkan jumlahnya, yaitu 100%. Jadi kita gambar dari 100% semua seperti ini, kemudian diarsir dari bawah sampai atas. Ini yang disebut dengan grafik garis presentase komponen berganda. Semoga kalian bisa paham apa itu grafik garis berganda, grafik garis presentasi komponen berganda, atau grafik garis komponen berganda. Sekian dari saya. Terima kasih.